Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Wako. Saya mahasiswa Universitas Jambi dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi, yang dimana setelah berakhirnya masa Kesultanan Jambi dan menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904, serta berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka kemudian Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Nederlands atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama yaitu Ol Halfrid yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kemudian kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun, karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang, yang dimana pada masa pendudukan Jepang keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Sucho dan keresidenan menjadi Suchokan, dan Abdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan darat kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui jalur laut, yang dimana melalui dari pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942, masuk melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang yang berhasil menewaskan Kolonel Mamura. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 yang dimana dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang pada tanggal 17 Maret 1942 yang dimana pasukan Jepang masuk melalui kota Padang. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian sebelum terbentuknya Provinsi Jambi, Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan. Kemudian Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk untuk memegang jabatan Gubernur Sumatera pada saat itu. Kemudian kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Jambi baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi dari Akagani yang saat itu berada di Palembang. Kemudian oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Tower atau PDAM Benteng yang sekarang. Kemudian pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia yang disingkat dengan KNI bersidang di Bukit Tinggi untuk memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 sub,
provinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Kemudian Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kemudian ada tarik-menarik Keresidenan antara Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah, yang dimana cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI. Sementara tersebut dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke wilayah Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi pada saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota peraja Jambi, yang dimana kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan, Muaro Tebo, dan Muaro Bungo, kemudian Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki untuk masuk ke Keresidenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari yang disingkat dengan HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi yang disingkat dengan Propeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat itu berkunjung ke Bangko. Penduduk Jambi pada saat itu tercatat kurang lebih sebanyak 500 jiwa, itu tidak termasuk Kerinci, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Erdi Abdullah, Atta Hanafia, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Samsu Bahrun, menghadap Menteri Dalam Negeri saat itu Profesor Dr. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi yang bernama Badan Kongres Rakyat Jambi yang disingkat dengan BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Kemudian pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto, secara utuh menjadi provinsi selambat-lambatnya harus terjadi pada tanggal 9 Januari 1957. Kemudian sidang pleno yang dilakukan BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 pada pukul 2.00 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo
pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin GR Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan Haji Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H. Amanaf, Salim Samsu Bahrun, KMS Haji Asomad RD, Suhur Manan, Imron, Nungci, dan Abdul Umar, yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-garing KD-U-L-KPTS tertanggal 8 Februari 1997 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi yang kini Gubernuran Jambi. Pada tanggal 19 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 75 sebagai undang-undang. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swatantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kemudian kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Menteri Dalam Negeri saat itu Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin GR Datuk Bagindo sebagai Residen Jambi sebagai Densdun DD Gubernur. Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4 pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama